Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waj'alna min amrina warzuqna min haitsu ahtasib wa haitsu la ahtasib. Maha suci Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya tidak saja dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi insya Allah kita dipertemukan dengan bulan yang dimana kita semuanya bisa meraih derajat takwa di sisi Allah. Insya Allah, yakin, optimis, berhusnudzon kepada Allah bahwa Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita, dan kita yakin kita semuanya bisa menggapai keutamaan dan tentu derajat ketakwaan di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, tiba saatnya Idul Fitri. Ada banyak terminologi yang memaknai akan Idul Fitri itu sendiri. Namun ada yang paling substansif kalau kita berangkat dari memaknai firman Allah di dalam surat Al-A'raf. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallah. Surat Al-A'raf ayat 172 ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup manusia, tepatnya di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesaksian kepada kita. Telah mengedukasi kita dengan ajaran yang paling prinsip, yakni ajaran tauhidullah. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Sehingga di yaumil kiamat kelak tidak ada alasan manusia mengelak atas ini semua. Arti daripada ayat tadi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh manusia menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul engkau ini Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Tidak ada alasan. Allah telah mengedukasi. Kemudian kesucian tauhid ini terbawa dalam perjalanan kita masuk ke alam rahim. Alam yang identik dengan sifat Ar-Rahman dan Rahim Allah. Alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, kenyamanan di dalam rahim ibu kita. Dan kemudian melewati rahim, ketauhidan tetap terjaga dan manusia masuk ke fase dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita manusia. Di dalam surat Al-Mulk Allah menjelaskan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hendak diuji kita siapa di antara kita dengan modal ketauhidan yang ada, dengan apa yang telah Allah karuniakan sebagai fitrah dasar manusia, fitrah religiusitas manusia, bisa teruji dengan amal-amal kebaikan yang diperintahkan Allah dan menjauhi amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya, hadirin yang dirahmati Allah, kesuksesan manusia melewati dunia adalah pada saat sebagaimana yang disabdakan Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang pada saat berpisah antara ruh dan jasadnya, yang keluar dari lisannya adalah La ilaha illallah, maka ia calon penghuni surga, masuk dalam surga. Nah, sehingga hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah perjuangan kita. Dan nanti setelah melewati dunia masuk ke barzah, ketika kita membawa ketauhidan yang suci, yang murni, yang benar menurut Allah, kita pun masih bisa menampung amal dengan 3 sumber yang Nabi jelaskan. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah anak yang saleh. Hingga sampai pada yaumul kiamah. Namun nanti di yaumul kiamah akan kembali diuji dan diminta pertanggungjawaban serta menjadi barometer kesuksesan kita bisa meraih rahmat dan ridha Allah. Tidak ada selain daripada kesucian akan ketauhidan kita. Allah berfirman, a'udzubillah, yauma la yanfa'u malu wa la banu illa man atallahu biqalbin salim. Ada hari di mana harta dan anak tidak berfaedah untuk kita kecuali jiwa kita, jiwa manusia yang datang kepada Allah dengan membawa ketauhidan yang murni, kemurnian dan kesucian. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sadari betul petualangan hidup di dunia ini membuat kita semua terjebak, bahkan tidak sedikit di antara manusia yang buta hatinya, buta akan cahaya Allah, zalim, tertutup, tergelafi karena gemerlapnya dunia, karena kelalaian, karena kecerobohannya, karena ketidakhati-hatiannya, yang menyebabkan manusia larut dalam tumpukan dan lautan dosa. Padahal ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya memanggil dan menyuruh hamba-hamba Allah yang beriman ini untuk merespon dan menyambut satu momen yang sangat istimewa. Ya Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan adalah menjadi halte dalam perjalanan hidup kita yang mampu mencas spiritualitas kita, membersihkan kotoran-kotoran atas noda yang menjadi beban kita, dan membuka terang benderang basyirah kita sehingga jelas tujuan hakiki hidup kita. Dengan amal dilipat gandakan, dengan setan terbelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dalam artian atau makna lain, potensi-potensi untuk kebaikan semakin terbuka, potensi-potensi untuk keburukan semakin tertutup. Ini adalah sebuah kesempatan di mana amal kita diterima oleh Allah, dilipat gandakan. Sunnah setara wajib dilipat gandakan hingga 70, 700 bahkan 1000. Doa-doa kita diijabah, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesucian yang luar biasa dalam proses tarbiyah dalam bulan Ramadan ini menyebabkan hati kita, jiwa kita, roh kita semakin bening kembali. Basirah kita semakin membuka dan hakikat hidup kita semakin terlihat, orientasi dan tujuan kita semakin jelas. Bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita datang dari Allah dengan membawa ketauhidan yang murni dan menuju Allah dengan membawa ketauhidan yang murni, dan Ramadan menjadi halte untuk mengevaluasi orsinilitas dan kualitas ketauhidan kita. Sehingga dengan proses Ramadan, dengan saumnya, dengan qiyamnya, dengan sedekahnya, dengan tilawahnya, semakin menyucikan jiwa kita, semakin membuka basirah kita, semakin sadar akan religiusitas kita, semakin sadar akan Tuhan kita, sehingga hadir rasa cinta yang membara terhadap siapa yang dulu pernah memberikan kesaksian kita. Ada rasa ingin mencari di mana Tuhan kita, ada rasa kerinduan
hadir kebebasan, hadir kemandirian, hadir belenggu-belenggu yang hari ini menutupi kita, terbuka satu kebebasan kemerdekaan yang hakiki. Tidak ada sandaran selain Allah. Kerinduan itu semakin dia cari dan ia cari. Manusia hijrah ke rumah Allah, melabuhkan jiwa dan raganya secara terus beribadah kepada Allah, menyucikan jiwanya. Bahkan ada satu amalan khusus bagaimana menyucikan jiwa itu dengan doa yang senantiasa Rasulullah bacakan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang tidak saja mampu membersihkan dosa, akan tetapi bekas-bekas dosa pun bersih dengan sendiri. Yang pada akhirnya manusia semakin membuncah rasa kerinduannya, dan di ujung Ramadan, terakhir Ramadan, ketemu dengan Idul Fitri, manusia mengaktualisasikan rasa gelora kecintaan yang besar terhadap Tuhannya dengan ungkapan takbir, dengan ungkapan tahmid, dengan ungkapan tahlil. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu adalah yang prinsip dari Idul Fitri ini, adalah bagaimana kembalinya gelombang fitrah yang ada dalam jiwa kita, semakin menyadarkan kita akan hakikat tujuan perjalanan hidup kita, dan hakikat orientasi hidup kita, dan hakikat sandaran kita, dan tidak ada semua ini semata-mata untuk Allah. Dengan landasan ketauhidan inilah akan hadir dalam jiwa seorang mukmin, akan hadir dalam jiwa seorang muslim rasa optimisme yang besar, rasa energi yang besar, rasa harapan yang besar, kemandirian yang besar. Maka ia akan mampu melewati 11 bulan yang akan datang ada dalam kerangka ketauhidan yang benar, akan ada dalam kebaikan-kebaikan yang senantiasa dalam kerangka rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini ada sebagai hati yang mampu mencas, memperbaharui, memperbaiki, menyuburkan kembali, mengisi kembali menjadi semua energi untuk menempuh 11 yang akan datang. Itulah makna hakiki dari Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, memberkahi kita, meridai kita. Dan di penghujung Ramadan ini Allah sempurnakan ketauhidan kita, dan Allah sematkan derajat ketakwaan kita semua. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.